Halo, selamat datang di Indospok Podcast. Ngobrolin tentang isu remaja dan orang dewasa di Kabupaten Brebes. Di episode pertama ini, kita akan ngobrolin tentang remaja benarkah nakal? Bersama saya, Safik Gemblung. Sobat Indospok, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang menyalahi aturan sosial di lingkungan masyarakat tertentu. Kasus kenakalan remaja ini banyak kita temui di berbagai wilayah di Indonesia. Dan kejadian kenakalan remaja ini bisa dimanapun. Misalnya di sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat tempat remaja ini tinggal. Kenakalan remaja ini bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk. Misalnya membolos, mencuri uang atau mencuri barang milik orang lain, membohongi orang tua untuk hal-hal yang negatif, melakukan tindak kekerasan seperti tawuran maupun bullying terhadap teman-temannya di sekolah, serta melakukan hal-hal yang di luar batas usia remaja, misalnya mengkonsumsi minuman keras, melakukan seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya remaja itu adalah proses pertumbuhan atau peralihan dari usia anak-anak menuju dewasa. Dalam proses pertumbuhan ini muncul berbagai macam perubahan yang mengharuskan anak-anak bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Dengan harapan anak-anak bisa mendapatkan proses pendampingan dan pengawasan yang baik dan maksimal oleh orang tua, guru, masyarakat, atau komponen-komponen yang mendukung proses pendewasaan tumbuh kembang anak tersebut. Maka dari itu, penting adanya role model atau support system yang baik di lingkungan tempat tinggal anak-anak kita. Ketika role model atau support system yang didapatkan oleh si anak-anak ini adalah support system yang baik, maka proses tumbuh kembang si anak di proses remaja ini akan baik juga. Sebaliknya, ketika anak-anak di lingkungan tempat mereka tinggal sudah mendapatkan role model yang negatif, maka mempengaruhi alam bawah sadar mereka bahwa apa yang mereka lihat adalah hal-hal yang layak untuk diikuti. Maka dari itu kita perlu waspada dan berhati-hati untuk memberikan contoh terhadap usia rentan anak-anak di masa peralihan menuju proses pendewasaan, yaitu di saat mereka masuk dalam fase remaja. Nah, sebenarnya penyebab kenakalan remaja ini terjadi karena dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal penyebab kenakalan remaja ini terjadi adalah adanya krisis identitas. Krisis identitas ini terjadi karena di usia remaja seorang anak mengalami perasaan untuk mendapatkan pengakuan di lingkungannya atau penerimaan di lingkungannya. Biasanya ketika pengakuan atau penerimaan ini tidak didapatkan atau tidak dicapai oleh seorang anak, maka ada kecenderungan seorang anak melakukan pelanggaran norma sebagai bentuk ekspresi atau menunjukkan identitas jati diri si anak tersebut. Faktor kenakalan remaja yang kedua ini berasal dari faktor eksternal. Di antaranya faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan sekitar. Untuk faktor keluarga, ketika kenakalan remaja ini dilakukan oleh seorang anak, biasanya dilatar belakangi oleh kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua maupun keluarga tempat remaja itu hidup. Kenapa keluarga ini menjadi poin utama penyebab kenakalan remaja terjadi untuk faktor eksternal? Karena sebenarnya
keluarga adalah sekolah atau tempat pendidikan pertama untuk seorang anak. Harapannya, seorang anak itu bisa dididik dan dibimbing dengan baik sehingga seorang anak ini bisa berperilaku baik juga di masyarakat. Namun, ketika seorang anak tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak harmonis, broken home, atau keluarga yang berantakan ini bisa karena salah satu orang tuanya meninggal, ekonomi keluarga yang sulit, atau konflik-konflik yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka atau kelompok keluarga yang lain. Ketika kondisi rumah tidak kondusif untuk tumbuh kembang anak, jelas akan memberikan pengaruh buruk pada sikap dan perilaku anak tersebut. Berikutnya, tempat pendidikan juga bisa menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja terjadi. Sekolah biasanya menjadi lingkungan kedua yang memiliki potensi sebagai tempat kejadian kenakalan remaja. Biasanya anak-anak melakukan berbagai tindakan yang melanggar peraturan sekolah di jam-jam kosong pelajaran. Misalnya membuat kegaduhan, berkelahi, maupun membuli teman-teman sekelasnya. Dalam hal ini sekolah harus bertanggung jawab untuk memantau, mengawasi, serta membina setiap siswa supaya memiliki perilaku dan memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga kenakalan remaja ini bisa diminimalisir atau bahkan bisa dihilangkan budaya-budaya yang memicu tindak kejahatan atau tindak bullying di sekolah. Dan seharusnya setiap guru bisa bertugas menjaga kerukunan antar siswa di kelasnya masing-masing. Kita bisa mencegah kenakalan remaja sejak dini. Yang pertama, tidak mempertontonkan konflik-konflik yang terjadi antar pasangan di dalam rumah. Selesaikan konflik antara pasangan suami istri, ayah dan ibu secara personal. Jangan sekali-kali melibatkan anak di dalam permasalahan rumah tangga orang dewasa. Dan hindarkan anak-anak dari tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Yang kedua, berikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, baik terhadap teman-temannya, terhadap gurunya, maupun terhadap orang lain yang ditemui di sekitar anak-anak tersebut. Yang ketiga, minta bantuan kepada pihak sekolah maupun guru untuk terus memantau semua aktivitas murid-muridnya di sekolah. Jangan berikan ruang terhadap kasus-kasus bullying. Orang tua dan guru harus punya komitmen yang sama untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Yang keempat, orang tua bisa bekerja sama dengan seluruh lingkungan atau seluruh warga di tempat remaja atau anak kita tinggal. Bisa melalui forum rapat RT atau melalui musyawarah desa supaya menciptakan lingkungan yang ramah anak. Ketika lingkungan yang tercipta, yang ditinggali sudah sangat ramah dengan anak-anak, ini akan mencegah atau meminimalisir terjadinya kasus-kasus kenakalan remaja. Yang kelima, cari support system atau kelompok dukungan yang bisa menjadi tempat
bercerita atau tempat berkeluh kesah ketika anak-anak mengalami suatu masalah atau problem, menemukan suatu masalah atau problem. Kita bisa menggunakan tenaga ahli psikologi. Kita bisa ke psikolog atau psikiater kalau memang perlu. Jangan sampai kita mengabaikan pressure atau tekanan mental yang dialami oleh anak-anak. Kita juga bisa membuat kelompok dukungan sebaya bagi teman-temannya, saling bercerita, saling berbagi pengalaman, curhat, apapun. Yang penting kita bisa mengarahkan atau mencarikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi atau dialami oleh anak-anak tersebut. Oke, sebelum saya akhiri podcast episode pertama ini, sekali lagi kita ingatkan, jangan sampai melibatkan anak-anak dalam urusan dewasa, dalam urusan konflik-konflik orang dewasa. Anak-anak punya dunianya sendiri, dan kita yang sudah menjadi dewasa punya dunianya kita sendiri. Konflik-konflik ataupun masalah-masalah yang kita alami harus diselesaikan secara dewasa. Lindungi anak-anak kita dari konflik-konflik atau aura-aura negatif, pancaran-pancaran negatif yang dialami oleh orang-orang dewasa. Sekian podcast Dospok episode pertama ini. Jika ada kritik dan saran atau usulan ide-ide yang akan kita bahas di podcast selanjutnya, bisa tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Dospok tumbuh positif untuk generasi Brebes yang lebih baik.